Baik, anak-anak bagaimana kabarnya? Jalan hari. Baik, untuk materi pada hari ini kita masih membahas terkait iklan, slogan, dan juga poster. Nah, kita buka dulu nih. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk pertemuan yang terakhir kemarin, kita mengikuti anak-anak, tapi tugasnya kita presentasi di kelas, namun karena yang tidak memungkinkan untuk presentasi di kelas, silahkan kalian dulu tugasnya untuk kemudian kita presentasikan ketika kita berjumpa di kelas untuk pembelajaran luring. Nah, di sini mungkin kita review terlebih dahulu. Apa itu iklan? Nah, mungkin anak-anak tidak asing lagi ya dengan iklan. Kita pelajari lebih dalam lagi apa itu iklan. Nah, di sini iklan tertera definisinya, yakni iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak di sini tentu tanpa definisi dari KBBI ini juga anak-anak pasti mengetahui apa sih iklan itu. Nah, itu kemarin sudah kita bahas, kita review saja sedikit agar tidak terlupakan. Kemudian kemarin juga Ibu jelaskan bahwa media iklan itu terdapat media cetak, media elektronik, dan juga media radio. Nah, di sini juga terdapat karakteristik iklan, yakni isi yang jelas, informatif, bahasa mudah dipahami, menarik perhatian, dan bersifat mengajak. Kemudian ada tujuan iklan, yakni memberi informasi, membujuk, mengingat, penambahan nilai, dan juga mendampingi. Nah, ini kemarin tugasnya. Mungkin anak-anak apabila ada pertanyaan terkait dengan tugas, silakan bisa menyampaikan di grup WhatsApp untuk kita cari solusinya bersama-sama. Atau apabila ada yang kesulitan, silakan untuk berbagi pengalaman dengan ibu ataupun dengan teman-teman sekelas. Jangan lupa ya, untuk pertemuan ke depan ketika luring, semua tugas ini harus siap untuk dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, kemarin juga Ibu sampaikan bahwa pertemuan depan kita akan membahas terkait dengan iklan non-komersial dan juga iklan komersial. Di sini, mungkin anak-anak sudah mengetahui iklan, tetapi anak-anak juga perlu mengetahui apa saja jenis iklan yang ada. Di sini iklan dibagi menjadi dua, yakni iklan komersial dan iklan non-komersial. Apa sih bedanya iklan komersial dan non-komersial tersebut? Mari kita bahas. Pertama adalah iklan komersial. Nah, di sini dari namanya saja sudah jelas ya bahwa iklan ini komersial, artinya ditujukan untuk menarik perhatian dari calon konsumen sehingga menghasilkan harapan yang diinginkan dari iklan tersebut itu dapat berhasil untuk menarik perhatian konsumen. Nah, di sini
Iklan komersial bertujuan untuk memasarkan produk atau jasa dengan harapan calon konsumen itu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Nah, kemarin sudah Ibu sampaikan juga ya, yang diiklankan itu bukan hanya barang, bukan hanya produk saja, tetapi jasa itu juga sangat baik untuk diiklankan. Nah, tujuan dari iklan komersial sendiri adalah untuk memperkenalkan produk atau merek. Di sini seringkali kita menemukan produk-produk atau merek-merek yang asing dan itu diiklankan. Mengapa produk dan merek tersebut terdengar asing di telinga kita atau dalam penglihatan kita dalam suatu iklan tersebut? Nah, disitulah tujuan dari iklan itu dilakukan agar halayak itu mengetahui bahwa terdapat produk atau merek yang sedang diiklankan. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menarik konsumen. Tentu saja ya, dari penjelasan materi tempo hari itu kita mengetahui bahwa iklan itu bertujuan untuk menarik calon konsumen. Nah, di sini kita memahami bahwa iklan komersial itu sengaja diciptakan untuk menarik calon konsumen agar melakukan transaksi atas barang atau jasa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan citra produk atau merek. Nah, dalam hal ini, iklan komersial ini seringkali dijadikan media antara perantara dari produsen ke konsumen. Jadi konsumen itu mengingat produk-produk atau merek-merek melalui iklan, bukan hanya melalui uh, pabrik atau yang lainnya. Kemudian untuk ciri-ciri dari iklan komersial adalah satu, komunikasi berbayar untuk tujuan komersial. Nah, di sini perlu kita ketahui ya anak-anak, untuk iklan komersial ini tentunya berbayar. Seringkali kita menemukan bahwa iklan komersial itu berbayar. Nah, untuk tarifnya sendiri tergantung di media mana iklan tersebut ditayangkan. Kemudian yang kedua itu bukan bentuk komunikasi personal, karena iklan ini ditujukan untuk halayak umum, sehingga tidak hanya ditujukan untuk satu individu saja. Kemudian, iklan komersial bersifat persuasif. Seperti tujuannya, yakni menarik calon konsumen, iklan komersial itu haruslah bersifat persuasif sehingga mengajak calon konsumen untuk bertransaksi atas produk yang diiklankan. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Jika ada, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube atau bisa langsung di grup WhatsApp. Kemudian, yang kedua adalah iklan non-komersial. Berbeda dengan iklan komersial tadi, iklan non-komersial tidak bertujuan untuk menghasilkan profit dari suatu ide yang ditawarkan. Nah, di sini bedanya adalah jika iklan komersial itu berbayar, iklan non-komersial itu tidak berbayar. Nah, untuk tujuannya, yang pertama adalah memberi motivasi, yang kedua mengedukasi, yang ketiga mengajak masyarakat untuk hidup lebih baik, yang keempat memberi peringatan atas hal-hal yang tidak baik. Contohnya, untuk memberi motivasi itu adalah iklan layanan untuk menyadari bahwa gangguan mental itu tidak boleh didiagnosa sendiri, sehingga harus ke profesional. Kemudian yang kedua yakni mengedukasi. Nah, contohnya adalah iklan untuk mengecek uang.
asli atau palsu. Nah, di situ adalah terdapat tujuan iklan non-komersial, yakni mengedukasi. Yang ketiga adalah mengajak masyarakat untuk hidup lebih baik. Nah, di sini contohnya adalah terkait dengan program-program pemerintah seperti program program KB, yakni 2 Anak Lebih Baik, atau program pencegahan stunting bagi anak-anak. Nah, di sini iklan non-komersial berperan penting dalam menyebarluaskan program-program pemerintah untuk menjadikan masyarakatnya hidup lebih baik. Yang keempat adalah memberi peringatan atas hal yang tidak baik. Contoh yang paling mudah kita jumpai adalah terkait dengan aktivitas merokok. Bahwa kita ketahui bersama bahwa merokok adalah salah satu aktivitas yang dapat menimbulkan banyak sekali permasalahan dalam kesehatan manusia. Nah, kemudian untuk tujuan iklan non-komersial tersebut, itu adalah untuk pencapaian kondisi berkehidupan yang lebih baik guna kepentingan bersama. Iklan layanan masyarakat berisi tentang pesan moral suatu ide atau gagasan yang bersifat mengajak dan mengimbau masyarakat untuk melakukan atau menghindari sesuatu yang menjadi topik iklan. Nah, kemudian setelah tujuan kita pahami, kita bisa membahas terkait ciri-ciri iklan non-komersial. Yang pertama, iklan non-komersial menggunakan kalimat yang menarik dan mudah dipahami. Karena iklan non-komersial ini ditujukan untuk masyarakat luas, terutama banyak sekali kalangan masyarakat yang memang menjadi target dari iklan non-komersial ini, sehingga isi dari iklan non-komersial haruslah menggunakan kalimat yang menarik dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang bersifat mengajak, melarang, merayu, dan sejenisnya. Nah, seperti tujuan iklan non-komersial, kita telah mengetahui bahwa dengan tujuannya tersebut yang seperti tadi Ibu jelaskan, itu haruslah menggunakan bahasa yang sesuai dengan tujuan tersebut. Jika memberi motivasi berarti menggunakan bahasa yang bersifat mengajak, jika mengedukasi, kita haruslah menggunakan kalimat yang sifatnya itu tidak menggurui, namun dapat dipahami oleh khalayak. Kemudian, jika mengajak masyarakat untuk hidup lebih baik, kita bisa menggunakan bahasa yang sifatnya merayu atau mengajak juga dapat digunakan. Kemudian, memberi peringatan atas hal yang tidak baik, itu kita bisa menggunakan bahasa yang sifatnya melarang. Kemudian, ciri yang ketiga adalah tampilan yang menarik dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Nah, di sini seperti poin 1, kita perlu menampilkan iklan yang dapat menarik dan juga dipahami oleh semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali orang-orang yang mungkin saja tidak memiliki pendidikan yang tinggi ataupun bahkan tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri iklan non-komersial ialah berisi informasi yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan. Seperti saat ini kita ketahui bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan pencegahan stunting. Nah, di sini menjadi salah satu topik yang berkaitan dengan isu sosial dan lingkungan yang terkini, sehingga
topik tersebut bisa dijadikan sebagai iklan non-komersial. Nah, untuk penjelasan iklan non-komersial, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan seperti yang Ibu perintahkan tadi ya, anak-anak. Kemudian, kita sampai pada tugas. Nah, iya, kenapa tugas? Karena kita sekarang ini belajar di tempat masing-masing atau rumah masing-masing. Sehingga Ibu harap dengan mengerjakan tugas, anak-anak bisa memahami lebih dalam lagi terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini tugasnya, setelah anak-anak memahami terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin kalian memilih salah satu jenis, mau iklan komersial boleh atau non-komersial juga boleh. Nah, di situ sudah jelas ya tujuan-tujuan dari masing-masing jenis ini itu apa. Dengan tujuan tersebut, Ibu ingin kalian membuat iklan dalam bentuk video pendek, kemudian unggah iklan tersebut di masing-masing akun Instagram. Di feed-nya ya anak-anak, jangan hanya di story karena nanti pasti hanya 24 jam sehingga tidak bertahan lama. Nah, jika nanti sudah selesai penilaian, boleh kalian arsipkan atau jika dibiarkan di masing-masing akun juga sangat baik. Nah, mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Silakan apabila terdapat pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita diskusikan, silakan untuk langsung menyampaikan di grup WhatsApp atau di komentar YouTube. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas atensinya, anak-anak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.